アイスウォールジェスト完全貫通。Halo nakama, kembali lagi bersama kami di Cenime, cerita anime. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur anime isekai yang sangat menarik, berjudul Mizuzokusei. Penasaran? Langsung saja ke alur ceritanya. Di sebuah rumah terpencil yang tersembunyi jauh di tengah hutan, seorang pemuda bernama Miharario baru saja membuka mata dari tidurnya. Pandangannya segera tertuju pada meja kayu sederhana, tempat di mana tergeletak dua buah buku tebal dan sebilah belati berkilau. Rasa penasaran membawanya melangkah keluar rumah, dan tanpa ragu, ia mencoba sesuatu yang sejak awal sudah menggema dalam pikirannya. Beberapa waktu sebelumnya, Ryo mendapati dirinya berada di sebuah ruang asing tak terbatas, tempat ia disambut oleh seorang pria misterius. Dengan senyum tenang, pria itu mengaku gembira karena sudah begitu lama ia tak kedatangan tamu. Dari pertemuan tersebut, Ryo diberitahukan kenyataan pahit. Dirinya telah meninggal akibat kecelakaan di dunia lamanya. Ia menjelaskan bahwa Ryo akan dilahirkan kembali di dunia baru, tetapi tanpa misi atau kewajiban tertentu. Semua pilihan hidup ada di tangannya sendiri. Malaikat itu pun memberitahu bahwa dunia barunya bernama Pi, sebuah tempat yang dipenuhi sihir, di mana hampir separuh manusia mampu menggunakannya. Dan sihir yang paling selaras dengannya adalah Mizuzokusei, alias sihir air. Setelah terbangun di rumah kecil itu, Ryo memerhatikan kedua buku yang ternyata berjudul Ensiklopedia Monster. Anehnya, ia langsung bisa memahami bahasa buku tersebut meski belum pernah mempelajarinya. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, Ryo mencoba menguasai sihir barunya. Ia berlatih menciptakan air, lalu berusaha menyalakan api meski mustahil bagi seorang pengguna sihir air. Namun Ryo yang cerdik, ia menggunakan prinsip pembukuan air untuk menghasilkan efek yang mirip dengan api. Latihan keras dan imajinasinya membuahkan hasil. Ia benar-benar berhasil. Dan di malam itu, tubuhnya berendam dalam air hangat yang ia ciptakan sendiri hingga menikmati pencapaiannya. Hari-hari berikutnya, Ryo menyadari persediaan makanannya hanya cukup untuk 2 bulan. Ia pun menunda berburu dan memilih memperdalam latihannya. Ia menguji variasi sihir air seperti water ball, meski kecewa karena serangan itu terlalu lemah. Water ball, ike! Namun dengan tekad dan kesabaran, akhirnya ia mampu menciptakan es dalam sekejap mata. Merasa cukup percaya diri, Ryo akhirnya membawa tombak sederhana untuk berburu, di mana dalam perjalanannya, ia mengumpulkan kuarsa untuk membuat api di malam hari. Namun, perjalanannya terganggu oleh serangan mendadak seekor laser bor. Setelah kembali ke rumah, Ryo dibuat terperanjat saat mengetahui bahwa laser bor hanyalah monster level rendah dari daftar di Ensiklopedia Monster. Rasa gentar semakin menghantuinya ketika ia membaca bagian khusus di akhir buku. 2 makhluk yang paling berbahaya, yaitu naga dan Akuma. Kedua entitas itu begitu mengerikan hingga hampir mustahil lari dari amarah mereka. Keesokan harinya, bahkan sebelum sempat menjelajah, dia sudah mendapat lawan baru yang bernama Assassin Hawk. Burung pemangsa itu akhirnya terbang menjauh dan Ryo menghela nafas lega. Namun, perasaan tenang itu hanya sesaat karena ia sadar sudah kehilangan jejak jalan pulang. Dalam kebingungan menyusuri hutan, kakinya justru menuntunnya ke sebuah tempat asing. Di sana berdiri sosok misterius tanpa kepala, seorang dulahan yang ditemani kuda hitamnya. Waktu pun bergulir, entah bagaimana, Ryo berhasil kembali ke rumah meski sempat bertemu makhluk menakutkan itu.
Dari hari-hari yang berlalu, ia justru mulai terbiasa menghadapi bahaya. Sihir air yang dikuasainya semakin matang, bahkan teknik esnya kini jauh lebih tajam. 魔法の制御慣れてきたかもしれませんね。 Malam-malam berikutnya pun Rio sengaja kembali mendatangi lokasi dulahan itu, bukan untuk bertarung sungguhan, melainkan untuk berlatih pedang. Dari interaksi mereka, jelas bahwa dulahan tersebut bukanlah monster jahat. Ia seperti seorang guru, diam-diam yang melatih Rio setiap hari. Suatu ketika, dulahan itu menciptakan sebilah pedang es melalui sihirnya lalu menyerahkannya pada Rio. Dari sikapnya, Rio mengerti bahwa ia diharapkan mampu menguasai teknik tersebut. Pedang itu bukan sekadar senjata, melainkan ujian dan kepercayaan. Tak lama setelah itu, seekor assassin Hawk yang pernah dia lawan kembali muncul, kali ini dalam wujud yang berevolusi lebih kuat. Hanya untuk menuntut balas dendam. Pertarungan sengit tak terelakkan, namun Rio yang sudah ditempa latihan tak lagi goyah. Dengan kegigihan, ia akhirnya menjatuhkan lawannya. アイシクルランス Meski menang, Rio tak bersorak. Sebaliknya, ia mendekati burung itu dengan rasa hormat, mengakui kesungguhan monster tersebut yang terus menantangnya. Ia bahkan mengucapkan terima kasih, karena lewat pertarungan itulah dirinya berkembang. Hingga pada akhirnya, burung itu menghembuskan nafas terakhir, menyerahkan kebenciannya bersama nyawanya. Dalam perjalanan pulang, bulu kuduk Rio berdiri ketika seekor naga merah turun dari langit. Namun ternyata, naga itu tidak datang untuk membunuh. Dengan suara yang bergema langsung di kepalanya, naga itu berkomunikasi lewat telepati. Ia menanyakan perihal Assassin Hawk yang berevolusi, mengira makhluk itu adalah pengikutnya. Rio pun meminta maaf karena sudah membunuhnya. Mengejutkan, naga itu sama sekali tidak marah, bahkan malah memuji keberanian Rio. Dari percakapan itu, terungkap bahwa pedang yang dulahan berikan bukanlah senjata biasa, melainkan pedang peninggalan Raja Bangsa Elf. Fakta bahwa Rio menerimanya menandakan ia sudah melakukan sesuatu yang luar binasa hingga layak dipercaya. Sebelum pergi, naga itu memperkenalkan diri dengan nama Lewin. わしはルインまた会おう Rio hanya bisa terdiam, barusan ia benar-benar berbincang dengan seekor naga legendaris. Di sisi lain, malaikat yang dulu membimbing Rio tercengang. Ia baru menyadari ada sesuatu yang tersembunyi dalam diri Rio, sebuah sifat atau kemampuan yang bahkan ia sendiri sebagai malaikat tak mampu mengerti. Keesokan paginya, Rio berjalan menuju pantai untuk mencoba menangkap ikan, namun langkahnya justru membawanya pada sebuah kapal karam yang terdampar di tepi laut. 塩焼きが食べたくて久しぶりに来てみれば。 Terlihat mayat bergelimpangan, namun ada satu orang yang masih hidup. Rio menolongnya dan ketika pria itu siuman, ia terkejut menyadari dirinya selamat. 起きたんですね。助かってよかったです。 Kemudian, pria itu memperkenalkan diri sebagai Abel. Rio merasa kasihan karena hanya Abel yang selamat, sementara yang lain sudah tiada. Hingga Abel mengungkapkan bahwa orang-orang di kapal adalah para penyelundup, sehingga nyawa mereka seolah sudah digariskan demikian. Rasa lapar kemudian membuat perut Abel berbunyi, dan Rio mengajaknya makan bersama. Dalam percakapan itu, Abel sempat kaget ketika tahu Rio bahkan tidak memiliki pakaian layak, sehingga ia mengira Rio terlalu miskin untuk membelinya. Padahal kenyataannya, memang tidak ada perkampungan di sekitar tempat tinggal Rio. Abel pun juga menyinggung belati kecil yang dibawa Rio, mengira itu adalah senjata utama. Namun Rio menjelaskan belati itu hanya alat untuk memotong daging, bukan untuk bertarung. 水属性の魔法使いなんです。 したいことがあるんだ海岸まで案内してくれないか Dan ketika mereka menuju puing kapal, Abel menyinggung soal tongkat sihir Rio. Mendengar bahwa Rio tak memilikinya, Abel semakin yakin bahwa pemuda ini benar-benar miskin. Hingga Abel pun bertekad melindunginya sebagai balas budi. Tapi setibanya di lokasi, mereka pun malah mendapati semua mayat sudah hilang dan kemungkinan besar terseret ke dasar laut. Abel mencari sesuatu yang penting di antara puing-puing, namun usahanya sia-sia. Di saat melihat itu, Rio akhirnya bertanya, apa rencana Abel berikutnya? Pada awalnya, Abel berencana pergi menemui kawan-kawannya di kota Lun, dan Rio menyarankan bahwa arah utara adalah jalur yang paling mungkin ditempuh jika Abel memang terdampar dari selatan.
Mendengar itu, Abel jadi semakin yakin untuk melanjutkan perjalanan. Rio pun bersedia menemaninya, meski ia meminta agar keberangkatan ditunda sampai esok hari karena ada urusan yang harus diselesaikan lebih dahulu. だから道案内を頼みたい。出発ということでならその依頼をお受けします。 Malam itu, Abel dibuat bingung ketika Rio bersikeras ingin keluar rumah di tengah malam. Karena sebelumnya Rio mengatakan tidak ada pemukiman di sekitar sana. Abel sempat mengira kawannya itu hendak berpamitan kepada arwah orang terdekatnya. Padahal, niat Rio sebenarnya adalah kembali menemui sang dulahan, sosok misterius yang selama ini menjadi gurunya. Ia ingin mengucapkan terima kasih sekaligus memberikan penghormatan terakhir lewat duel penuh tenaga. いつも以上に本気でやらせてもらいます。 Dan sebagai penutup, dulahan menghadiahkan Rio sebuah kenang-kenangan berharga sebelum mereka berpisah. Keesokan harinya, Rio dan Abel memulai perjalanan menuju Lun. Itu adalah kali pertama Rio benar-benar meninggalkan tempat yang selama ini dia anggap sebagai rumah di dunia baru. Namun belum lama berjalan, keduanya langsung dihadang oleh monster. 峠完全貫通。 Perjalanan pun makin berbahaya ketika mereka memasuki rawa-rawa dan berhadapan dengan kawanan Lizardman. Meskipun jumlahnya banyak, Rio menggunakan sihirnya untuk menahan serangan. 水属性魔法のアイシクルランスです。 Abel yang terbiasa dengan standar seorang penyihir pun terkejut, sebab teman magenya pernah berkata jikalau sihir hanya bisa diarahkan pada satu target saja. Namun, Rio dengan enteng menggunakannya pada banyak musuh sekaligus, seolah melanggar hukum dasar sihir. 水よ来たれ。 Setelah pertempuran usai, Abel semakin yakin bahwa pemuda itu bukanlah orang biasa, di mana kekagetan Abel bertambah ketika mengetahui Rio bahkan baru pertama kali melihat uang. Di mana saat menjelaskan soal 3 negara besar yang memakai sistem mata uang berbeda, Niklay, Debuhi, dan Handalu, Rio justru menaruh perhatian pada nama, bukan nilainya. デブヒはない。ありえない。そんなにか。 Perjalanan mereka berlanjut, dan kali ini mereka diserang batu yang ternyata dilemparkan oleh para golem tanah. あれがロックゴーレム。アイスウォール。 Abel yang mencoba melawan tidak berhasil karena golem-golem itu terus beregenerasi. Barulah Rio dengan ide dan sihirnya mampu menghancurkan mereka. アイスウォール。ジュスト。無理そう。 残りはこいつだけか。 Tidak lama kemudian, keduanya pun mengintai seekor behemoth yang dikerubuti kawanan Wyvern. いられますね。いや、ベヒモスが。 Abel yakin makhluk-makhluk terbang itu akan menang, tapi Rio justru menegaskan kalau behemoth tidak mungkin kalah semudah itu. Dan benar saja, pertempuran berakhir dengan behemoth tetap berdiri gagah. 俺も見るのは初めてだが、おそらく。魔法無効化です。 Malamnya, Rio bergurau berharap Abel bisa bertarung ronde kedua melawan makhluk raksasa itu, sesuatu yang jelas mustahil dilakukan manusia biasa. Obrolan mereka kemudian mengarah ke dungeon, membuat Rio bersemangat. Abel menjelaskan bahwa hanya ada satu dungeon di wilayah negara tengah, tepatnya di kota Lun. Ia juga menambahkan bahwa di kota itu terdapat bangsa dwarf dan bahkan satu elf. Rio mendengarkan penuh minat, tapi ketika ia tanpa sengaja menyebut adanya peradaban di balik pegunungan, Abel curiga dan bertanya bagaimana ia tahu. Tentu saja Rio tidak bisa mengungkapkan bahwa ia mendapat informasi itu dari seorang Lewin, sang naga. 南の三方を海で囲まれ。 Saat menempuh jalur pegunungan utara, perjalanan mereka tiba-tiba terhenti oleh kemunculan seekor griffon dengan aura menakutkan. Abel terpaku ketakutan, tapi Rio cepat tanggap dengan melemparkan daging untuk mengalihkan perhatian. Syukur 1000 syukur, mereka bisa melanjutkan perjalanan setelah membayar makhluk itu dengan cara sederhana. Dari sana, Abel menyadari betapa anehnya wilayah ini. Monster-monster legendaris seperti Behemoth dan Griffon muncul begitu dekat dengan jalur manusia, padahal sudah ratusan tahun mereka tidak terlihat. Tak lama kemudian, Rio kembali memperhatikan langit utara, mengingat kawanan Wyvern yang sebelumnya menyerang Behemoth berasal dari arah sana. Dan benar saja, tidak jauh dari sana, 2 ekor Wyvern terlihat sedang melahap monster lain.
Meski awalnya Abel keberatan melawan, Rio merancang strategi agar mereka tetap di darat, dan akhirnya Abel pun ikut serta. すべてを貫きし氷の槍よ。完全貫通。びっくりするほどあっけなかったな。